Sedap malamnya berbunga, alhamdulillah seneng banget. Indah dan harum semerbak. Ini wanginya sampai kecium sampai ke dalam rumah. Ih, seneng banget. Ini adalah pohon sedap malam saya. Sampai setinggi ini ya pohonnya. Dan tidak bosan-bosan untuk menciumnya karena begitu buka pintu langsung ke teras luar tuh saya langsung melihat sedap malam yang sedang berbunga mekar ini. Jadi ini bikin gemes banget ya, bikin gemes dan gak bosan-bosan menciumnya. Saya menanamnya 3 bulan yang lalu. Hari ini saya mau sharing tentang rutinitas merawat tanaman yang biasa saya lakukan 3 hari sekali. Sekalian saya mau mengenalkan juga aneka jenis tanaman yang ada di rumah saya, walaupun tidak banyak ya. Ini sampai-sampai ada tabebuya yang saya tanam dalam pot. Ini percobaan saja, tapi ternyata tumbuh dengan baik ya tabebuyanya. Sekarang saya mau memberi pupuk untuk tanaman-tanaman ini. Kita siapkan dulu pupuk kandangnya. Kebetulan kami memelihara piko. Piko ini kelincinya Tristan dan Prudence. Kita ambil dulu kotoran dari piko ini ya, untuk dijadikan pupuk kandang. Sebelum diberi pupuk, terlebih dahulu tanahnya harus kita gemburkan dulu dengan cara ditusuk-tusuk seperti ini ya. Jadi kita gemburkan, tanahnya jangan padat. Lalu kita bikin lubang ya, lubang atau tempat space khusus untuk dimasukkan pupuknya. Jadi kita ke pinggir-pinggirin dulu ya. Kita atur mau di mana kita taruh pupuknya. Nah, ini saya bagi rata aja semuanya untuk tabebuya dan untuk sedap malam. Jadi di sini saya menanam 2 pohon sedap malam dan 1 tabebuya berbunga pink ya. Ini yang warna pink tabebuyanya. Jadi saya mau eksperimen menanam tabebuya di pot. Kita masukkan pupuk kandangnya sampai bersih. Ini sekalian ngebersihin kandang si piko juga ya. Piko kelincinya Tristan dan Prudence. Jadi nggak dibuang percuma ya kotorannya, malah menjadi pupuk yang sangat berguna untuk tanaman-tanaman kami. Jadi ada simbiosis mutualisme. Nah, kalau udah selesai kita tutup lagi pupuk kandang yang tadi ya, biar tidak menyebar bau. Pupuk kandang itu kan bau ya, namanya juga kotoran hewan itu kan bau ya. Jadi ya kita tutup dengan tanah juga biar tidak terbawa air nanti pas disiram. Jadi harus dikubur ya pupuknya, jangan kelihatan di atas tanah, tapi kita kubur atau kita tutup dengan tanah sisanya gitu, sambil menggembur-gemburkan tadi. Jadi ini tujuannya adalah untuk menggemburkan media tanam dari pohon-pohon hias kita. Sambil menggemburkan jangan lupa kita juga untuk menyianginya, artinya kita membuang gulma atau tanaman-tanaman liar yang tidak diinginkan. Jadi kita buang aja tanaman-tanaman liarnya ya, biar tidak menyerobot atau tidak merebut makanan dari tanaman-tanaman utama kita. Nah, kita gemburkan sekelilingnya ya, yang rata digemburkan semua, jangan sampai padat media tanamnya. Dan kita juga harus memperhatikan secara rutin tanahnya jangan sampai berkurang sampai ke dalam gitu, sampai mau habis. Jadi setiap tanahnya berkurang sampai banyak gitu, kita isi lagi tanahnya, ditambah dengan yang baru. Tuh secantik ini sedap malamnya. Saya menunggu kurang lebih 3 bulan ya untuk mendapatkan momen-momen indah seperti ini. Seneng banget, jadi tiap buka pintu keluar teras itu langsung ketemu dengan sedap malam si cantik yang sedang mekar maksimal ini. Ini kalau yang satunya ini belum berbunga ya. Kebetulan saya menanam 2 pohon 2 bibit sedap malam, dan ini yang satunya udah berbunga, yang satunya lagi belum. Mudah-mudahan yang satunya lagi cepat berbunga. Di sini juga ada lidah buaya, ada tabebuya tadi. Terus ini ada puring, ada juga videonya tersendiri ya. Terus ini kesayangan saya bidara Arab. Ini asalnya gue kecil banget ya. Pohonnya sekarang udah mulai makin rimbun. Saya juga menyimpan beberapa pot di atas tembok pagar, dan ini adalah salah satu cara ya atau siasat untuk mereka yang kebetulan tidak mempunyai lahan yang cukup atau lahan khusus untuk berkebun. Jadi kita bisa memanfaatkan apapun yang ada di rumah. Kalau kita mau ya kita bisa aja ya, kita bisa melakukan penghijauan di rumah walaupun terasnya tidak luas atau minimalis ya rumahnya.
seperti saya juga sebenarnya ini termasuk minimalis ya. Cuman karena saya suka sekali bercocok tanam, jadinya di rumah banyak ini ya, banyak pohon. Sekarang tibalah saatnya untuk menyiram tanaman-tanaman ini. Apalagi ini kan tidak terkena air hujan ya, jadi membutuhkan lebih banyak air nih. Si bidara yang cantik ini, kecintaan saya. Nah, lanjut ke anthurium. Cuman ini terlalu kena sinar matahari ya, dan kemarin-kemarin kurang begitu terawat karena sedang renovasi di rumah. Jadi ada yang kuning-kuning daunnya nih, kurang terawat sebenarnya semuanya. Cuman nanti mulai minggu depan deh mau saya rawat total semuanya. Di sini juga ada melati matamori ya. Di sini banyak bunga-bunga wangi ini di depan teras rumah ini. Saya juga menanam bambu kuning di pot ya, ini untuk persiapan karena takutnya bambu kuning yang saya tanam di tanah itu takutnya mau dibongkar ya, karena rumah ini kan sedang direnovasi dan rencananya mau dihabiskan sampai ke depan gitu. Jadi kemungkinan nanti si bambu kuning yang di tanah itu harus pindah ya. Jadi saya siapkan yang di dalam pot. Saya bibitkan, ini saya bibitkan sendiri ya, dan udah banyak, udah rimbun nih. Kesayangan saya sih semuanya. Nah, kalau ini kesayangan Tristan, pohon jeruk santang. Lanjut ke bunga mawar yang videonya juga ada sendiri ya. Saya pernah bikin videonya khusus tentang bunga mawar ini, tentang cara merawat bunga mawar biar selalu lebat berbunga. Ini ada di depan kamar saya. Lalu ke Diepenbachia. Ini juga saya suka banget ya, karena daunnya ini lebar-lebar dan nantinya jadi tinggi gitu. Jadi saya sengaja mau bikin tinggi untuk menghisap debu atau menangkal polusi biar nggak masuk ke dalam rumah. Jadi ini benar-benar penangkal polusi ya, anti polutan yang sangat bagus. Dan sekarang ini saya malah sengaja memperbanyak Diepenbachia ya, si daun lebar ini sengaja saya banyakin di pot, dan nantinya mau saya sengaja atur-atur untuk menutupi halaman depan rumah ya, biar terlindung dari polusi gitu rumahnya. Jadi ini tuh sangat bagus ya untuk menghisap debu. Tuh saya banyakin di pot-pot yang kecil ya, biar nantinya jadi pagar di depan rumah gitu ya. Jadi untuk penghalang, untuk tirai alami ya, karena dia adalah anti polutan yang sangat bagus. Dan semoga tabebuya pink yang saya tanam di dalam pot yang panjang itu tuh, yang di dalam pot batu panjang itu, mudah-mudahan dia bisa tumbuh dengan bagus ya, dan cepat berbunga walaupun di dalam pot. Jadi ini saya percobaan gitu, pengen tahu ya tabebuya di dalam pot jadi kayak gimana sih nantinya. Tapi saya juga ngasihnya pot yang gede ya, space-nya yang cukup besar, panjang, dan juga lebar ya potnya. Nah teman-teman, terima kasih ya sudah nonton video ini. Semoga videonya bermanfaat, dan tonton juga ya video-video lainnya dari channel YouTube ini, karena saya banyak sekali sharing tentang cerita-cerita atau pengalaman-pengalaman yang kami alami dalam kehidupan sehari-hari. Kita saling bertukar informasi aja ya teman-teman. Terima kasih. I'll see you on my next videos. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.